Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Lut alaihissalam merupakan nabi yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara para umat di masanya. Ia diutus untuk menyadarkan perbuatan kaum Sodom yang penuh kemaksiatan. Kebiasaan buruk yang dilakukan kaum Sodom belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka adalah kaum yang pertama kali menyukai sesama jenis. Selain itu, mereka kerap kali berbuat kekerasan kepada setiap pendatang yang tidak mau diajak memuaskan nafsunya. Kaum Sodom merupakan kaum yang sangat melampaui batas. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom? Berikut ini kisahnya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Nabi Lut bin Haran bin Tari atau Azar adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Maka mulailah ia menyeru kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan kepada patung-patung berhala. Nabi Lut alaihissalam memulai dakwahnya dengan menanamkan tauhid sebagaimana lazimnya para nabi berdakwah kepada kaumnya. Namun, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang paling durhaka, paling kafir, dan paling jahat sifat dan perilakunya. Mereka gemar membegal dan menyamun. Mereka gemar melakukan hal-hal mungkar dalam pertemuan-pertemuan mereka. Di antara mereka tidak ada budaya saling menasehati untuk kebaikan. Bahkan, mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Mereka bersenggama dengan sesama jenis, lelaki dengan lelaki, atau disebut juga homoseksual. Mereka tidak mau menikahi wanita. Inilah puncak kedurhakaan kaum Lut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam berusaha mengembalikan kaumnya kepada penyembahan hanya kepada Allah saja. Nabi Lut juga berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah manusia yang luhur. Tapi, kaumnya tidak mau berhenti dari kesesatan. Mereka tidak malu mempertontonkan perbuatan keji mereka itu. Mereka bukan saja tidak mau mendengar nasihat, bahkan menganiaya Nabi Lut alaihissalam. Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya bersih. Quran Surat An-Nahl ayat 56. Tidak hanya itu, kaumnya menantang Nabi Lut alaihissalam agar ia mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Karena itu, Nabi Lut meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Dia mengutus para malaikatnya. Para malaikat itu terlebih dahulu menuju ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anak yang begitu diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, para malaikat menceritakan misi besar yang mereka emban atas kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah urusan kamu sekalian, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang pendosa atau kaum Lut, agar kami ditimpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Az-Zariyat ayat 31-34. Dialog ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak sekali. Dan tatkala utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk kota Sodom ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya di kota itu ada Lut." Para malaikat berkata, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 31-33. Para utusan itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut dan agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Para pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam
tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Nabi Lut khawatir atas keselamatan mereka, apalagi jika diterima oleh orang lain. Dia, Lut, merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan para pemuda itu. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Quran Surat Hud ayat 77. Bagaimana tidak sulit? Sebab malam itu pasti Nabi Lut akan mempertahankan tamu-tamunya dari serbuan kaumnya, sebagaimana yang sering terjadi jika ada tamu datang ke rumahnya. Nabi Lut membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya. Sesungguhnya di rumah Lut ada beberapa anak muda tampan, yang tidak pernah aku lihat orang yang wajahnya setampan mereka. Maka berdatanglah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat mesum dengan menyodomi para pemuda yang menjadi tamu Nabi Lut. Melihat gelagat buruk itu, Nabi Lut menasihati mereka agar menikahi anak-anak wanitanya saja. Namun seruan itu sia-sia. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut alaihissalam. Dalam situasi genting itu, malaikat Jibril keluar dan memukul ujung sayapnya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka menjadi buta. Akibat pukulan itu, kaum Lut mundur sambil mengancam Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat menyuruh Nabi Lut pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam nanti. Dan tidak boleh seorang pun menoleh ke belakang. Di hari itu, di akhir malam, Jibril mengangkat rumah-rumah kaum Lut. Semuanya ada 7 rumah. Rumah-rumah itu diangkat, lalu dibalikan. Bagian atas ditaruh di bawah, kemudian dihempaskan ke bumi. Sementara dari langit, batu-batu dari sijil, yang setiap batu tertulis nama orang yang hendak ditimpakan, menghujani mereka. Hukuman ini tentu bukan sebuah kezaliman, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa tidak akan menghukum orang-orang zalim, kecuali setelah Allah memberikan argumentasi yang kokoh kepada mereka. Dan setelah didahului dengan janji dan ancaman yang diberikan kepada mereka, lewat diutusnya salah seorang rasulnya yang mulia, untuk mencegah mereka dari perbuatan buruk dan memperingatkan mereka akan azab Allah yang amat pedih. Rasulullah itu menyerukan peringatannya di tengah mereka, di setiap kota, desa, dan di mana saja. Begitu juga yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ia benar-benar memberi nasihat kepada kaumnya. Mengapa kamu sekalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini sebelum kamu? Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Kemudian Nabi Lut alaihissalam mengulang perkataannya sebagai nasihat dikala kaumnya semakin kehilangan akal sehatnya. Sesungguhnya kamu sekalian mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Istri Nabi Lut alaihissalam ikut keluar rumah bersama suami dan kedua anak perempuannya. Namun, wanita itu ketika mendengar jeritan dan gemuruh kehancuran kaumnya, menoleh ke belakang. Seketika itu juga sebutir batu jatuh menimpanya, menembus batok kepalanya. Ia roboh, musnah seperti kaumnya yang membangkang. Begitulah nasib wanita yang berkhianat kepada suaminya, yang membantu orang-orang membangkang pada ajaran nabinya. Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan katakanlah kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya yang sangat melampaui batas. Ada banyak pembelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom ini. Nabi Lut alaihissalam sangat berani mengutarakan kebenaran meskipun banyak orang yang berbuat jahat kepadanya. Nabi Lut alaihissalam juga tetap sabar dan memaafkan orang-orang yang membencinya. Kedermawanan Nabi Lut alaihissalam tidak pilih kasih bahkan terhadap kaum Sodom yang mau bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.